air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi effluent yang keluar industri, TPS sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Contoh pencemaran air seperti penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, meski ilegal alias dilarang, cara ini masih sering digunakan sehingga menjadi penyebab pencemaran air dan merusak ekosistem air. Kedua, pencemaran air karena sampah. Sampah menjadi penyebab pencemaran air yang paling umum. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik, ke sungai dan laut dapat membuat perairan tercemar. Ketiga, pencemaran air karena penggundulan hutan. Penyebab polusi air berikutnya adalah penggundulan dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan pembuangan kayu, ranting-ranting, dan dedaunan yang menyebabkan sumber air menjadi tercemar. Oleh sebab itu, juga hutan yang masih tersisa di bumi harus dilestarikan demi hidupnya ekosistem. Dampak pencemaran air. Dampak yang pertama terhadap biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Dampak yang kedua, ada dampak terhadap lingkungan biotik dan abiotik. Dampak pencemaran air terhadap lingkungan abiotik dan biotik di lingkungan air yaitu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem seperti menurunkan komponen biotik dan meningkatkan komponen abiotik. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara: 1. Pengelolaan limbah. Peningkatan pengelolaan limbah industri, rumah tangga, dan pertanian merupakan langkah penting. Pabrik dan industri harus menggunakan teknologi pengolahan limbah yang efektif sebelum membuangnya ke sumber air. Sistem septik yang baik dan pengolahan limbah domestik juga diperlukan untuk mengurangi jumlah limbah domestik yang masuk ke sungai dan danau. Yang kedua, dengan cara pengawasan dan regulasi. Diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang efektif untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran. Pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan peraturan yang membatasi pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak terkendali. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Dan yang terakhir yaitu dengan cara pendidikan dan kesadaran masyarakat.